Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our podcast Gema Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Hima Prodi PAI STAI Diponegoro Tulungagung. Selamat sore semuanya pemirsa. Dengan saya lagi yaitu Ilma Nafizatul Hamidah sebagai host pada podcast episode ketiga batch 2 ya. Dan juga telah hadir bersama saya narasumber yang hebat dan penuh inspiratif nih, Ibu Wahyu Purwan dari MPDI. Baiklah, bagaimana kabarnya Ibu Wahyu? Alhamdulillah baik, alhamdulillah Ya. sehat Mbak. Bagaimana semangat puasanya Bu dari awal sampai sekarang ini, kira-kira lebih semangat atau sama saja atau malah lemas, tidak semangat nih? Harus semangat Mbak. Wah, iya, harus Karena kita harus memotivasi diri untuk tetap menjaga semangat kita dalam beribadah tentunya, dan harus ditingkatkan terus sampai akhir. Wah, siap. Nah, pemirsa ini harus ditingkatkan ya semangat puasanya. Apalagi kita ini mahasiswa pendidikan agama Islam seperti itu. Sebagai contoh ya Bu nantinya. Iya. Baik, kali ini kita akan mengusung tema Ramadan di era digital, menjaga hati di tengah hiruk pikuk media sosial. Nah, baik, setelah mendengar tema ini nih Bu, apa sih opini atau yang terbesit dalam benak dan pikiran Ibu narasumber mengenai tema tersebut? Baik Mbak, terima kasih Mbak Ilma. Sebelumnya teman-teman, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai di akhir Ramadan. Tentunya setelah itu kita akan menemui Hari Raya Idul Fitri dengan semangat yang tentunya lebih meningkat lagi. Ya, amin. Dari tema ini Mbak, tentunya tema ini sangat menarik Mbak untuk kita bahas kali ini karena bertepatan kita sudah masuk di Ramadan, tentunya ini sudah masuk di minggu kedua ya. Ya. Nah, tema ini sangat kita perlukan karena menjaga hati ini sangat penting. Menjaga niat awal kita apalagi sampai akhir gitu ya. Sebenarnya tema ini juga berupa ajakan yang kita sosialisasikan supaya kita sebagai manusia biasa, artinya tetap bisa menjaga hati kita agar ibadah kita ini menjadi sesuatu yang bermakna gitu. Sehingga pada tibanya bulan Ramadan ini tidak menjadi sia-sia dari awal sampai akhir. Oh ya, seperti itu. Baik. Jadi kita itu harus menjaga hati ya pemirsa selama menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya itu sederhana sih Bu, kayak tips-tipsnya gitu. Di tengah maraknya media sosial selama Ramadan, itu bagaimana sih cara kita menjaga hati agar tetap ikhlas dalam melakukan ibadah seperti itu, Bu? Terima kasih Mbak Ilma atas pertanyaannya. Dan yang pertama, tipsnya adalah luruskan niat. Artinya niat yang dimaksud di sini adalah ketika kita membuka media sosial itu niatnya dan tujuannya untuk apa. Kalau kita hanya untuk hiburan, sebaiknya dikurangi karena dari bulan Ramadan ini waktunya terbatas gitu ya. Jadi kalau kita terlalu banyak melihat media sosial sehingga waktu kita semakin berkurang untuk beribadah. Yang kedua, tipsnya adalah upayakan untuk beribadah yang disembunyikan. Seperti itu. Iya, artinya tidak selalu apa yang kita lakukan itu harus di-post, harus di-update di sosial media kita. Supaya apa? Supaya kita tidak
lalai dalam menjaga niat itu. Ya, tadi kan Ibu bilang kalau scrolling media sosial terus-menerus ketika Ramadan. Nah, itu jangan sampai mengganggu atau sampai kita berpikir bahwasanya itu bisa menjadi momen untuk menunggu berbuka, seperti itu ya Bu. Tapi kita harus scrolling media sosial itu juga harus diniatkan ibadah, yaitu seperti mencari kajian-kajian seperti itu ya Bu mungkin. Nah, ini saya ada pertanyaan yang menggelitik ini Bu. Nah, ketika hati mulai lalai ya Bu, karena scrolling, karena sering kita scrolling media sosial, tentunya ya saya juga pernah seperti itu Bu. Apa sih langkah praktis untuk mengembalikan fokus spiritual kita? Seperti kan susah ya Bu. Mungkin ada tips dari Ibu Wahyu. Oke, langkah yang pertama adalah perlu kita sadari bahwa saat kita melakukan kelalaian, kita harus banyak introspeksi diri, bahwa ketika kita sudah pada waktu titiknya kok kita hari ini kita merasa terlalu banyak bermain media sosial gitu, artinya kita harus berhenti di saat itu juga, dan kita sadari bahwa sebenarnya ada hal yang lebih bermanfaat untuk kita lakukan di bulan Ramadan ini, sehingga upaya kita untuk mengembalikan hati ini menjadi lebih tertata. Langkah yang kedua Mbak, yaitu terapkan puasa digital. Artinya dalam satu hari itu kita mulai mengatur diri kita, memanage waktu untuk tidak banyak membuang waktu di media digital. Bisa saja kita menggunakan media digital seperlunya saja, karena waktu yang ada kita gunakan untuk beribadah saja daripada kita membuang-buang waktu untuk media sosial. Yang ketiga, mengganti kebiasaan kita Mbak. Artinya ketika kita sudah menyadari bahwa hari itu juga kita terlalu banyak aktif di media sosial, maka kita harus mengubah kebiasaan, atau HP-nya itu kita mode silent saja. Atau kita letakkan di agak jauh gitu ya, supaya kita pada waktu bulan Ramadan ini lebih banyak fokus beribadah atau berzikir, membaca Al-Quran, atau bersosial di lingkungan nyata. Ya, sangat menarik sekali ya jawaban dari Ibu Wahyu ini. Jadi ya pemirsa, kalau kita lalai itu ya langkah pertama yang kita lakukan itu ya kita harus sadar seperti itu, bahwasanya kita sudah lalai dalam scrolling media sosial, dan langkah selanjutnya kita itu harus mengurangi scrollingnya tersebut dan memanage waktu. Jangan lupa ya pemirsa. Jadi kesadaran akan keburukan diri kita itu sangat penting, seperti itu. Apalagi pada saat bulan suci Ramadan ini ranahnya adalah untuk menjaga hati ya, terutama untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Nah, kemudian Ibu, ini ada banyak sekali fenomena-fenomena Ramadan. Nah, salah satu fenomena yang menurut saya ini cukup menarik perhatian saya itu seperti ini Bu. Ketika bulan suci Ramadan ini kan sudah tradisi kita, atau mungkin ya hampir wajib kita itu harus melaksanakan tarawih di masjid ya Bu. Nah, ini ada pandangan lain mengenai pekerja keras yang mana dia itu harus bekerja pada malam hari, sampai dia itu mungkin tidak sempat untuk melaksanakan sholat tarawih, seperti kayak satpam, seperti itu kan harus berjaga ya Bu. Jadi mungkin kalau sholat itu mungkin waktunya itu cukup untuk sholat isya saja. Nah, kemudian ada banyak opini-opini negatif nih Bu, ada juga yang positif, tapi ada juga yang negatif, seperti dia itu tidak ikut menghidupkan bulan suci Ramadan, seperti itu. Nah, pertanyaannya nih Bu, dari fenomena ini, bagaimana sih
cara menjaga hati kita itu agar tidak mudah menghakimi orang lain. Yang terlihat dia itu tidak ikut menghidupkan bulan suci Ramadan, seperti itu. Karena menurut saya gini Bu, kan kalau ranahnya bekerja itu kewajiban ya kita ya untuk tidak bergantung pada orang lain nantinya. Tapi kalau tarawih itu menurut itu kan sunnah ya Bu. Nah gimana sih Bu tanggapan Ibu mengenai ini semua fenomena ini? Baik Mbak Ilma, bagaimana kita menjaga hati agar kita tidak selalu menghakimi pada orang lain ketika orang lain tidak melakukan sesuatu yang sewajarnya di bulan puasa ini ya. Yang pertama adalah kita biasakan untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Mungkin orang itu sedang berjuang atau mungkin memang mereka yang pekerja begitu tidak melaksanakan taraweh, dia hanya sholat wajib habis itu selesai gitu. Artinya kita tidak menghakimi bagaimana orang itu tidak seperti kita. Setelah itu kita coba untuk tetap husnudzon atau mendoakan mereka, mungkin yang belum bisa melaksanakan tetap diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan puasa ini dengan semaksimal mungkin itu. Dan selanjutnya fokus kita adalah untuk memperbaiki diri dan melatih empati kita terhadap orang lain. Artinya jika ada orang yang melakukan hal yang di luar kebiasaan selama bulan Ramadan, terutama adalah enggak melaksanakan taraweh yang notabene itu adalah ibadah yang bersifat sunnah dan mereka karena kesibukan harus mencari nafkah, itu berarti kita harus berpikir positif terhadap hal itu, karena memang mencari nafkah itu lebih utama daripada kita melaksanakan ibadah yang bersifat sunnah. Baik, jawabannya ini cukup menyadarkan kami atau mungkin pemirsa di luar sana yang masih beranggapan bahwasannya ibadah-ibadah di bulan Ramadan seperti khususnya tarawih itu adalah suatu kewajiban untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Nah, jadi ketika kita melihat orang lain yang mungkin itu belum mampu untuk ikut serta menghidupkan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita itu beranggapan hal-hal yang bersifat sunnah itu nantinya kita anggap adalah wajib, seperti itu. Dan khususnya kita itu juga harus lebih memperbaiki hati dan diri kita ya Bu, agar tidak menilai orang lain, tapi ya untuk menilai kesalahan dan dari diri kita sendiri, seperti itu ya Bu. Baik, mungkin ada closing statement dari Ibu nih terkait tema kita sore hari ini, Ramadan di era digital, menjaga hati di tengah hiruk pikuk media sosial. Yang kedengarannya ini sangat sederhana tapi sangat sulit untuk diaplikasikan ya Bu. Ya. Baik, untuk closingan pada sore hari ini Mbak, bahwa sebenarnya fokus spiritual itu tidak akan hilang karena teknologi, tetapi karena hati kita yang tidak dijaga. Sedangkan media sosial itu hanyalah alat, sedangkan kitalah yang sebenarnya menentukan arahnya penggunaan yang tepat. Oh, jadi kita itu ya memang sudah sepatutnya menjaga hati kita ya. Jangan sampai kita itu menyalahkan teknologi ya yang terus berkembang, tetapi kita tidak menjaga hati. Karena fokus spiritual kita itu bukan bisa hilang, itu bukan karena teknologi saja, tapi karena hati kita yang tidak dijaga, seperti itu ya Bu. Karena sesungguhnya itu ya, teknologi itu hanya sebagai alat ya. Jadi yang tetap menggunakan dan menentukan arah penggunaannya itu tetap diri kita sendiri. Jadi ya para pemirsa yang menonton podcast ini, ayolah kita sama-sama menjaga hati kita ya. Jangan terus menyalahkan teknologi, seperti itu ya Bu. Ya, sangat memuaskan sekali pembahasan kita hari ini ya Bu. Insya Allah Mbak, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita, khususnya dan yang mendengarkan di sana ya. Iya, amin. Baiklah, semoga podcast ini bermanfaat
khususnya bagi pendengar dan juga pemirsa yang telah menonton. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber hebat kita, Bu Wahyu, yang telah hadir dan juga memaparkan dan mengusung tema kita hari ini, yaitu Ramadan di era digital, menjaga hati di tengah hiruk pikuk media sosial. Semoga puasa kita diberi kelancaran dan Amin. juga ditambah semangatnya, dan juga semoga kuat sampai akhir Ramadan nanti, dan semoga kita juga dipertemukan pada Ramadan berikutnya. Amin. Nah, baik. Terakhir dari saya, jadi dari hati yang terjaga itu akan lahir aksi yang bermakna. Dan dari aksi yang bermakna dan tulus itu nanti akan lahir manfaat bagi sesama kita. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.